Halo semua, saya Nadia Rika dan video ini dibuat untuk melengkapi tugas pengantar akuntansi dengan dosen pengampu Bapak Lucky Aditya. Video ini akan membahas tentang perbedaan antara pencatatan akuntansi berbasis kas dengan akuntansi berbasis akrual. Apa saja yang akan dibahas? Yang pertama, perbandingan antara akuntansi berbasis kas dan akrual. Kedua, pengaruh terhadap laporan keuangan. Dan yang ketiga, dampak pengambilan keputusan bisnis. Kita masuk pada materi pertama, yaitu perbandingan akuntansi berbasis kas dengan akrual. Indikator pertama, menurut pengakuan pendapatan. Pada metode berbasis kas, pendapatan diakui ketika uang benar-benar diterima, tidak peduli kapan barang atau jasanya diberikan. Sedangkan pada metode berbasis akrual, pendapatan diakui ketika barang atau jasa sudah diberikan, meskipun uang belum diterima. Indikator kedua adalah pengakuan biaya. Pada metode berbasis kas, biaya dicatat saat uang dibayarkan dan tidak mencatat kewajiban atau utang. Sedangkan metode berbasis akrual itu biaya dicatat ketika kewajiban muncul, meskipun pembayaran dilakukan nanti. Indikator ketiga adalah akurasi pelaporan keuangan. Pada metode kas, pencatatannya kurang akurat untuk gambaran kinerja sebenarnya karena tidak mencerminkan utang, piutang, atau beban yang belum dibayar. Sedangkan akurasi metode akrual lebih akurat karena menampilkan seluruh transaksi ekonomi, baik itu utang, piutang, persediaan, penyusutan, dan lain-lain. Metode keempat adalah kesesuaian dengan standar. Untuk metode kas, sebenarnya metode ini kurang sesuai dengan standar akuntansi keuangan profesional. Biasanya dipakai usaha kecil atau pencatatan sederhana. Sedangkan pada metode akrual itu sesuai dengan standar akuntansi dan wajib untuk perusahaan besar dan laporan resmi. Nah, indikator terakhir yang membedakan antara akuntansi akrual dan kas adalah kelemahannya. Metode berbasis kas itu tidak lengkap karena tidak mencerminkan kondisi keuangan sebenarnya, tidak menampilkan utang, piutang, dan persediaan, dan tidak cocok untuk bisnis besar atau yang punya transaksi kompleks. Sedangkan kelemahan metode berbasis akrual adalah kekompleksannya. Metode akrual itu lebih kompleks dan butuh pencatatan detail, bisa menampilkan laba meski kas belum masuk, sehingga menipu jika tidak dibaca hati-hati, dan juga butuh staf akuntansi yang paham metode akrual. Itu dia perbandingan akuntansi berbasis kas dan berbasis akrual menurut 5 indikator. Selanjutnya, kita masuk pada materi kedua, yaitu pengaruh terhadap laporan keuangan. Kita akan membahas menurut 3 indikator, yaitu neraca, laporan laba rugi, dan juga arus kas. Indikator pertama yaitu neraca. Pada metode berbasis kas itu tidak lengkap karena tidak menampilkan piutang usaha, utang usaha, beban masih harus dibayar, atau pendapatan masih harus diterima. Aset dan kewajiban terlihat lebih sedikit dari keadaan sebenarnya, dan posisi keuangan tampak lebih sederhana tetapi tidak mencerminkan kondisi real. Sedangkan metode berbasis akrual itu lebih lengkap dan akurat karena menampilkan piutang, utang, persediaan, aset tetap, penyusutan, beban akrual, dan lain-lain. Gambaran posisi keuangannya itu lengkap, akurat, dan komprehensif. Dan semua hak dan kewajiban perusahaan itu terlihat. Indikator selanjutnya yaitu laporan laba rugi. Pada metode kas, itu laba terlihat fluktuatif dan tidak stabil, tergantung kapan kas masuk atau keluar. Jadi tidak mencerminkan transaksi real. Sedangkan pada metode berbasis akrual, laba stabil dan mencerminkan kinerja sebenarnya. Hal ini terjadi karena pendapatan dicatat saat diperoleh, beban dicatat saat terjadi, bukan saat kas keluar, dan lebih mudah menganalisis profitabilitas. Dan indikator terakhir adalah arus kas. Pada metode berbasis kas, itu akurat karena hanya mencatat transaksi kas. Cocok untuk melihat kemampuan bayar jangka pendek. Sedangkan pada metode berbasis akrual, itu arus kas tetap dicatat secara terpisah. Nah, itu dia perbandingan antara metode pencatatan berbasis kas dan berbasis akrual menurut pengaruh terhadap laporan keuangan. Dan pembahasan terakhir adalah dampak pengambilan keputusan bisnis. Nah, yang pertama itu pada metode berbasis kas. Dampak pertama adalah keputusan bisa menjadi kurang akurat. Karena hanya mencatat uang yang masuk atau keluar, kita tidak bisa melihat berapa banyak utang yang harus dibayar, berapa banyak piutang yang belum ditagih, berapa beban yang belum dibayar, dan nilai persediaan atau penyusutan. Dampaknya, manajemen bisa merasa bisnis sehat, padahal banyak kewajiban yang belum dicatat.
Selain itu, penjualan terlihat kecil jika pembayaran belum diterima dan keputusan ekspansi bisa tertunda. Dampak kedua jika menggunakan metode ini adalah risiko salah merencanakan cash flow. Basis kas ini bisa membuat arus kas terlihat sederhana, tetapi tidak ada informasi tentang kewajiban yang akan jatuh tempo, dan tidak bisa meramalkan kebutuhan dana dengan baik. Dampaknya, perusahaan berpotensi kekurangan kas untuk membayar utang atau operasional, dan kesalahan dalam menentukan investasi dan belanja modal. Terakhir, metode ini tidak cocok untuk pengambilan keputusan jangka panjang, karena tidak mencatat transaksi ekonomi yang belum berhubungan dengan uang. Contoh dampaknya, tidak bisa menilai profitabilitas produk secara realistis, dan sulit menilai kinerja karyawan berdasarkan hasil kerja, karena pendapatan baru muncul saat uang diterima. Itu dia dampak pengambilan keputusan bisnis jika kita menggunakan metode pencatatan berbasis kas. Lalu, bagaimana dengan metode akrual? Dampak pertama adalah keputusan lebih tepat dan berdasarkan kondisi ekonomi sebenarnya. Kenapa? Karena basis akrual menampilkan pendapatan yang sudah diperoleh, kewajiban yang sudah timbul, persediaan, penyusutan aset, piutang, dan hutang. Dampaknya, perusahaan dapat menilai profitabilitas yang sebenarnya. Dan juga bisa membuat perencanaan yang realistis untuk jangka panjang maupun jangka pendek. Selanjutnya, metode ini mendukung perencanaan keuangan dan investasi. Karena laporan keuangan akrual ini mencerminkan transaksi ekonomi yang utuh. Dampaknya, manajemen dapat mengukur kebutuhan modal secara tepat, keputusan ekspansi, pembelian aset, dan evaluasi proyek lebih akurat, dan investor lebih percaya karena laporannya itu lebih lengkap. Dan yang terakhir, pengendalian manajemen lebih baik. Dengan informasi yang lengkap, akrual membantu menentukan harga produk yang tepat, mengendalikan biaya produksi, dan memantau tagihan atau piutang, dan kewajiban atau utang. Dan juga risiko gagal bayar dan kehilangan pendapatan itu lebih kecil. Nah, itu dia perbedaan antara metode pencatatan berbasis kas dan juga berbasis akrual. Dapat disimpulkan, metode yang lebih tepat digunakan untuk sebuah perusahaan yang besar adalah metode akrual karena lebih kompleks. Sekian, terima kasih.